Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 akan menampilkan kabaret Gajah Palestina. Saya selaku moderator, penjaga Panji Islam, tentara Israel, tentara Palestina, wartawan, warga Palestina, tim medis, pembaca puisi. Selamat menyaksikan. Konflik antara Palestina dan Israel telah terjadi lebih dari 100 tahun lamanya. Bermula dari awal abad ke-20 ketika Kesultanan Ottoman dikalahkan Inggris dalam Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1917, deklarasi Balfour mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pembagian wilayah tersebut menjadi dua negara, satu untuk orang Arab Palestina dan satu untuk bangsa Yahudi. Tentu Palestina menolak pembagian tersebut, memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel, mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian rakyat Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan terlama di dunia. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai elemen, termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Saat ini, Israel kembali menyerang Gaza, Palestina. Korban terus bertambah di setiap harinya yang mencapai 54.200 korban meninggal dunia dan sebanyak 125.834 korban luka. Penderitaan warga Gaza belum berakhir. Serangan demi serangan terus mengarah ke Gaza. Serangkaian serangan udara, darat, dan laut menghancurkan penduduk daerah yang harmonis menjadi pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Mayat bertebaran di mana-mana, korban luka di mana-mana, tangisan anak kecil terdengar di mana-mana yang berpisah dari kedua orang tuanya. Saya, Nazma Nuraini Asafar, dan Zikri Muhammad Syauki, reporter lapangan, melaporkan dari Gaza, Palestina. Negeri yang di dalamnya tercium semerbak wangi darah para syuhada, para pejuang, para mustahidah sejati, yang tak rela membiarkan tanah mereka dirampas. Ya, inilah Palestina kami. Yahudi atau siapapun boleh tinggal di sini, tapi tidak untuk merampasnya.
kumandang adzan terdengar di mana-mana. Namun para Zionis datang bersamaan dengan suara yang membandar-bandir, menghancurkan bangunan-bangunan, menghancurkan tempat ibadah, melarang beribadah. Suara teriakan, suara tangisan, suara ketakutan warga Palestina, semua menyatu. Ibu dan anaknya dipisahkan secara paksa oleh Zionis tentara Israel. Umi, aku takut, Umi. Anakku, bangunlah nak, bangun. Kehidupan seperti apa ini? Kami sangat kekurangan makanan dan air. Bahkan pakaian yang tersisa hanya yang kami pakai. Tapi kami hanya ingin rasa aman. Setiap hari kami dibom, lemparan rudal di mana-mana. Penembakan tank-tintingnya selalu seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakanmu para Zionis, sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan kepada anak-anak kami, kepada keluarga-keluarga kami. Suami dan anak-anakku telah mati syahid. Kini tinggallah saya seorang diri yang akan membela negeri ini. Tidak, ini Al-Quran pemberian ibuku. Aku tidak punya apapun selain itu. Tolong jangan melarang kami untuk tidak bersama Al-Quran. Al-Quran teman kami, Al-Quran obat dan petunjuk bagi kami. Kejadian itu terjadi sangat begitu lama. Apakah ini yang dinamakan dengan keadilan? Apakah ini yang dinamakan dengan kemanusiaan? Bahkan mereka membunuh dan menembak bayi kecil tak berdosa. Generasi pelanjut pejuang tanpa tahu bagaimana perasaan ibunya, tanpa tahu sangat teriris rasanya yang telah mengandungnya, melahirkannya, hingga memberikan kasih dan cintanya yang tak terhingga. Jenazah Suci, karya Damai Ar-Rahman. Dalam hujan yang mendara, menatap murka dengan jasad yang teraniaya. Asap mengepul di atas gumpalan bekas ledakan. Rina yang menghujam semakin dingin mencuram. Sudut kanan dan kiri terlihat kacau. Bukan lagi bangunan yang tak utuh. Bukan lagi tangisan ibu-ibu yang mencari anaknya. Dengan berbagai kondisi yang memilukan, tetapi jenazah yang tak bernoda harus nyaris terbunuh. Berlinanglah air mata, tak tahu menjawab. Dengan duka meralat harapan. Keesokan harinya terdapat anak-anak dan perempuan gadis yang sedang bermain di taman. Mereka berlarian ke sana kemari, senang, namun Umi, Abi, tolong kami sangat takut sekali. Ya Allah, mengapa hal ini terjadi? Mengapa di tanah kami dilahirkan kami tidak merasa aman? Sampai kapan kekejaman ini terus terjadi? Mereka para tentara Israel telah merampas hak kami, tanah kami, bahkan nyawa kami. Mereka membunuh ibu kami, membunuh adik kakak kami, membunuh teman-teman kami. Tolong! Tidak, Umi. Tolonglah aku hanya seorang anak yang ingin bermain. Mengapa kalian tidak mengizinkan aku bermain bersama teman-teman yang lain? Berikan aku kesempatan, tolong berikan kami kesempatan. para wartawan berkumpul meliput kejadian yang sedang berlangsung. Namun tiba-tiba Kami kembali melaporkan kondisi terkini. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan orang tua, yang seharusnya mereka lindungi dan dijaga, tetapi mereka sendirilah yang melanggar prinsip utama hukum humaniter internasional. Pemerintah dunia kembali menunjukkan kemunafikannya dengan menutup mata dan telinga pada situasi di jalur Gaza. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Seorang wartawan yang memiliki tugas mulia terkujur kaku dengan simbahan darah di tubuhnya, sehingga menggugah jiwa pemuda penjaga panji Islam yang akan merencanakan sebuah misi besar. Walaupun penyerangan ini terus terjadi, kami akan selalu membela negeri kami, tanah kelahiran kami, di mana kami dibesarkan dengan penuh cinta dan didikan agama. Biruh, bidam, nafdi kaya akso. 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 Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mereka memang kejam. Kejam. Kami memang kejam. Tanah ini milik kami. Tanah ini milik kami. Kami tidak peduli. Kalian tak punya hak untuk bermimpi. Takbir. Allahu Akbar. 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 Ya Allah, berikan kami masa senang, masa kedamaian, masa keamanan. Ya Rob, Engkau yang maha mengetahui dari makna semua ini. Tentang Zionis yang telah banyak membunuh kami. Tentang apa yang harus kami lakukan. Rumah-rumah hancur di setiap harinya. Anak-anak banyak yang mati dan kelaparan. Merampas kebahagiaan kami, keluarga kami, adik kakak kami, teman-teman kami, sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Aku melihat semua itu, melihat ibu dan ayahku dengan wajah yang tidak aku kenali lagi, hanya warna baju putih yang mereka kenakan berubah menjadi merah, banyak dan darah yang mengalir. Tiada hari raya. Karya Damai Ar-Rahman. Hari-hari penuh kekosongan, pasukan tempur menghancurkan titik mata iblisnya. Perempuan dan anak-anak berlari ketakutan. Ada juga yang tak sanggup lagi, sehingga melawan para Zionis laknat. Setiap hari menjaga nyawa, setiap hari memungut mentari, senja, dan malam. Bersembunyi dan berdoa, berharap masih ada hari esok untuk berjuang. Tibalah saatnya hari raya. Seluruh dunia berbahagia dan aman untuk menemui saudara. Terkecuali tanah yang mulai kurus dan gersang di bumi Arab. Mau bulan apapun itu, tetap saja bernapas tersiksa. Berhamburan jasad terkujur kaku di keselilingnya. Dengan ratapan hening, menyeka di ujung mata. Suara tangisan pun membalita ringkih, yang berpelukan pada debu-debu, dan takbiran memanggil hari. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 137, kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang telah mereka bangun. Tapi janji Allah itu pasti atas kemenangan Palestina. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 5, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana.